Hai Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Putu Ayu Saraswati yang akan memandu Sobat Hijau hari ini untuk mengikuti perbincangan bersama para CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership Penilaian Kandidat Proper Emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Nah, saat ini saya sudah sangat beruntung, senang sekali bersama salah satu CEO yang perusahaannya masuk ke dalam penilaian Kandidat Proper Emas 2023. Saya izin perkenalkan Bapak Christian Kartawijaya, Direktur Utama PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Selamat datang, Pak. Selamat sore. How are you? Selamat sore, Putu. Thank you. I'm good. Gimana, Pak, tadi proses penilaiannya di dalam? Oh, oke, biasa. Cukup menegangkan. Kayak udah bisa ketawa-ketawa ya, Pak? Iya, udah lebih tenang. Udah lebih tenang. Semoga tadi berjalan sesuai dengan harapan dan bisa menghasilkan result yang terbaik. Iya. Oke, Pak. Jadi untuk mengenal lebih lanjut lagi mengenai Indosemen nih Pak, kita ada beberapa pertanyaan untuk Sobat Hijau di rumah. Boleh saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak? Boleh, silakan. Oke, Pak. Pak Christian, apa sih kebijakan Bapak sebagai pemimpin perusahaan yang menurut Bapak dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan, juga permasalahan aksesibilitas, dan untuk pengembangan perempuan, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ada beberapa hal ya. Pertama, semen itu tetap bukan seksi industri dalam arti industri yang sangat menarik bagi unfortunately kaum perempuan. Ya. Tetapi mungkin karena informasinya belum gitu dapat. Oke. Nah, makanya kami coba membuka informasi, membuka apa sih industri semen dan bagaimana peran kita. Ya. Dan salah satu mungkin yang wanita khawatir kalau semen seolah-olah konotasi ke debu, misalkan begitu ya. Jadi ini yang kami coba sosialisasikan. Dan itu terbukti bisa meningkatkan. Jadi kami Indosemen sudah dari 6% menjadi 13% sekarang. Oh, ya, jadi karyawan kita more than double. Wow. Nah, itu yang kami lakukan di dalam 5-6 tahun ini dengan cara sosial media kami cukup aktif. Jadi ada Instagram yang merecord bahwa Indosemen itu bukan industri yang menakutkan semen, tapi kita sangat concern justru dengan lingkungan, more than anybody else. Nah, itu kan. Nah, itu yang kami lakukan dan demikian juga untuk desa-desa sekitar. Kami melihat, kami menginventarisasi bagaimana nih dari desa yang tertinggal sekian banyak menjadi desa yang maju. Nah, bagaimana caranya? Apa yang mereka punya? Nah, itu yang kami coba inventarisasikan di dalam bertahun-tahun ini. Kalau untuk lokasinya sendiri di mana, Pak? Nah, kami ada 3 lokasi saat ini, yaitu di Citerep, Jawa Barat, Cirebon, Jawa Barat, kemudian di Tarjun, Kalimantan Selatan. Ini yang dapat 3 kandidat hari ini. Tapi kita baru saja akuisisi 1 pabrikan baru, yaitu di Semen Gerobokan, di Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah kali ya. ini. Nah, itu jadi ada 4 dan kita juga disewa 1 lagi Semen Bosowa. Tapi ini kita sewa, itu di Sulawesi Selatan. Tahun depan 5-5 proper emas ya, Pak? Amin. Amin. Jadi bisa tadi mendengar bahwa sebenarnya banyak misunderstanding ya, Pak, mengenai semen terutama pada kaum perempuan yang syukurnya setelah I bet a lot of thoughts and work and socialization bisa mulai sedikit demi sedikit mengubah mindsetnya. Tapi betul kalau sekali. Untuk peran perempuan sendiri, Pak, di dalam Indosemen, apakah are they holding leadership position seperti apa, Pak? Nah, itu yang menarik. Jadi kita sebelumnya division manager kita mungkin hanya 1. Tetapi sekarang sudah ada 4 orang, 4-5 orang. Nah, jadi itu cukup menarik. Jadi cukup menarik dan di eselon 2, eselon 3 juga bertambah. Tadi yang saya katakan sudah double. Bahkan di eselon 1 kepemimpinan sudah more than double. Nah, itu yang luar biasanya di dalam 5 tahun ini saya bersyukur industri semen mulai menjadi industri yang menyenangkan. Nah, salah satunya kami bikin yang paling utama, kita bikin kafe loh. Di pabrik, di pabrik kita bikin 3 roda kafe. Nah, 3 roda kafe ini tiap Jumat kita ada jazz night, ya, makanya bisa karaokean. Nah, memang view-nya view pabrik. Tapi itu membuktikan pabrik kita nggak penuh debu, mereka nyaman. Kita bisa ngopi di luar. Nah, itu bagi saya itu salah satu yang kami coba lakukan. Dan juga saya adakan itu jogging track. Nah, ini yang membuat mungkin teman-teman muda, generasi muda dan termasuk kaum wanita
mereka sangat nyaman. Oke, luar biasa Pak. Congratulations on all the effort dan ternyata hasilnya juga sudah mulai kelihatan ya Pak ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan kedua nih Pak, sejauh mana sih Pak Indosemen di sini berkolaborasi dalam merespon masalah pengentasan kemiskinan dan mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan Pak? Ya, kalau kita industri semen itu butuh ngomongnya mengenai energi. Energi itu dalam arti kita pakai fossil fuel banyak, batu bara. Nah, bagaimana kita mengurangi fossil fuel ini dengan cara memasukkan, kan kita kayak bakar batu tuh dengan batu bara, kemudian kita bisa masukin apa saja kan. Nah, salah satunya bank sampah. Jadi kita memberdayakan desa sekitar kita, ibu-ibu, ada 80% ibu-ibu terlibat di sini, yaitu mengumpulkan sampah-sampah yang masih punya nilai karbon. Jadi bisa dibakar. Jadi kayak kita kayak barbekyuan, ada batu bara, kemudian kita bisa cemplungin apa aja kan, kertas, apa. Nah, termasuk juga karyawan saya berdayakan. Jadi antara rakyat di desa, mereka tadinya sekam padi, kayak di Cirebon kan banyak padi. Iya. Sekamnya dibakar, dan itu kan merusak lingkungan. Iya. Nah, saya bilang itu you can get money. Bagaimana Bagaimana saya bisa beli? Nah, kumpulin di kita. Nah, mereka kumpulin. Ini ternyata waktu mereka kumpulin, ini menjadi pendapatan yang luar biasa bagi mereka. Jadi BUMDes ini sekarang make a lot of money. Because of that. Literally out of nothing. Iya, betul. Tadi dia dibakar. Nah, itu maksud saya dari desa tertinggal sekarang hampir nggak ada di Jawa Barat, udah nggak ada desa tertinggal. Semuanya desa maju. Nah, kita mau membuat mereka jadi desa mandiri. Nah, itu bersyukur. Oke, senang sekali Sobat Hijau mendengar betapa dengan hadirnya Indosemen di sini bisa mendorong kemajuan desa-desa dan kemakmuran masyarakatnya, apalagi tadi 80% ibu-ibu ikut terlibat. Betul, ya Pak di salah satu BUMDes yang kami lakukan ya. Iya, oke. Itu bisa di-highlight tuh teman-teman, bagaimana ternyata pekerjaan di dalam Indosemennya sendiri memberdayakan perempuan, bahkan pekerjaan di luar Indosemennya bukan hanya baik untuk lingkungan, campaign dan aktivisme yang sustainable, tetapi juga empowering women. Oke, yang terakhir nih Pak, menurut Bapak itu seberapa penting sih Pak peran proper dari KLHK sebagai katalisator untuk mencapai visi misi dari perusahaan yang Bapak pimpin? Menurut terutama saya, di bidang lingkungan ya Pak? Ya, menurut saya sangat penting karena sekarang mungkin Mbak Putu tahu bahwa semen itu dari 7 merek sekarang menjadi 27 merek. Jadi dari kita kekurangan semen, sekarang 55 juta oversupply. Nah, saya maunya proper ini sangat penting menurut saya, karena menandai kalau saya beli barang, antara yang satu dapat proper emas, yang satu proper hijau, yang satu nggak dapat proper. Nah, saya harap generasi muda, generasi Mbak Putu nih, akan bisa membedakan. Lebih baik saya bayar sedikit premium, tapi untuk beli produk yang berkontribusi untuk bangsa. Responsible. Betul. Gitu Nah, ya, itu Pak? harapan saya. That's what the meaning of the proper. Jadi dalam arti dia bisa membedakan. Ya, itulah sebabnya kami membuat slogan material to build our future. Kami mau dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan construction material, building materials yang membangun generasi muda punya future, bukan yang merusak generasi muda punya future. Nah, itulah sebabnya saya percaya proper adalah salah satu tank penanda. Hopefully itu. Hopefully Pak. Fingers crossed. But yes, very happy to hear bahwa memang sebenarnya proper ini hadir di sini tentu bukan hanya sebagai guideline, tapi juga bisa memberikan apresiasi bahwa memang ada perusahaan-perusahaan di sana yang melakukan bisnisnya secara ethical, sustainable, bahkan beyond ya Pak ya. Amin. Ya betul itu. Itu yang mesti ditekankan. Ya, dan semoga menjadi ini ya Pak, semangat gitu, api semangat untuk Bapak dan juga pekerja-pekerjanya untuk tahu bahwa they're working not just for business, but they're working for a cause gitu. Betul sekali. Jadi akhirnya mereka lihat di antara semua banyak pabrikan semen, mereka pilih semen 3 roda. Nah, itu tujuan. Catat teman-teman di rumah, biar teman-teman tahu. Oke Pak Christian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk melakukan sharing session bersama Sobat Hijau di rumah. Kita doakan semoga Indosemen 3 roda bisa maju terus, bisa terus-menerus membangun masa depan Indonesia. Sampai bertemu lagi teman-teman. Terima kasih sudah spend time with us. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Christian, terima kasih Pak.